Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkatnya, atas ridhonya kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan mendiskusikan sesuatu yang terkait tentang mempelajari matematika di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi mungkin sebelum masuk ke PPT, oke, mungkin saya akan bertanya dulu, Teh Dwi, apa sih sebenarnya di pemikiran setiap orang ketika kata matematika terlontar? Mindsetnya apa sih tentang matematika itu? Matematika itu apa? Saya ingin tahu dulu sejauh mana pemandangan atau pandangan setiap orang, pemikiran orang ketika ketemu dengan kata-kata matematika. Coba kita dengar dari peserta ya, Teh Dwi dulu, baru kita masuk ke slide kita. Mungkin bisa Ibu tanya ke Teh Dwi dulu, mungkin peserta yang lain siap-siap untuk kasih reaction kalau ingin mengemukakan curahan hatinya apa itu matematika. Kalau Teh Dwi sendiri memandang matematika itu bagaimana? Ketika Ibu lontarkan apa sih matematika itu, Dwi? Nah, Teh Dwi akan bicara apa tentang matematika? Ya, ketika Dwi mendengar kata matematika, yang pertama kali terlintas di benak Dwi itu rumus, Bu. Rumus. Ya. Rumus, satu kata untuk matematika, rumus gitu ya, Rumus, Dwi ya. Ya. Oke, mungkin ada para peserta yang lain yang ingin mengemukakan pendapatnya tentang matematika. Ya, boleh kepada peserta bila ingin menyampaikan pendapatnya silakan menggunakan fitur reaction. Adakah? Ya. Adakah itu ada tuh? Oh, ada Bu ini. Oke, kita tanya Dwi. Agung Zaisyur Rahman, silahkan diaktifkan mikrofonnya. Oke. Sebelumnya terima kasih moderator atas izinnya. Mangga Pak Agung. Ketika saya mendengar kata matematika yang pertama kali terlintas di benak saya adalah solusi, Bu. Solusi. Oke. Yeah. Bagus ya. That's good. Solusi tentang apa kira-kira matematika itu di pemikiran Anda? Solusi untuk mencari apa ya? Yang benar gitu. Solusi untuk mencari yang benar. Maksudnya jawaban yang benar atas soal-soal matematika atau bagaimana? Ya benar, Bu. Jawaban yang benar, jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat gitu ya. Yang tepat, strict gitu ya, harus 2 ya, tetap harus 2 begitu di pemikirannya. Kalau 3 ya 3 begitu? Iya, Pak betul. Agung? Oke. Coba ada lagi peserta yang lain? Ya, terima kasih Kak Agung. Ada nih Bu, selanjutnya Anggi Rizkia. Halo Anggi Rizkia, Kak Anggi. Halo. Ya, silakan Kak Anggi. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, matematika itu the queen of science, ratunya ilmu pengetahuan. Jadi di mana-mana misalnya di biologi pasti ada matematikanya, walaupun itu berhitungnya sedikit atau enggak di kimianya, di fisikanya. Jadi semua ilmu pengetahuan tidak akan lepas dari matematika itu sendiri. Seperti itu. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa ya Duk ya. Saya pikir cukup mewakili para peserta yang lainnya. Atau masih ada satu lagi? Silahkan. Iya, ada satu lagi nih Bu. Peserta terakhir yang bisa. Silakan kepada Kak Arya Sandiwikarta. Bismillahirrahmanirrahim.
Ibu Eka, menurut saya matematika itu lebih ke cara berlogika, logika kita tentang memandang sesuatu dalam menyelesaikan sesuatu gitu, cara berpikir kita gitu, ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir kita. Jadi matematika betul tak sekali tadi kata Kak Agi, jadi matematika itu bisa dibawa ke keilmuan mana saja karena matematika itu lebih ke cara logik kita berpikir dan menyelesaikan suatu masalah. Itu mungkin Bu dari saya. Terima kasih. Oh, bagus, bagus ya. Boleh Ibu tanya sesuatu? Menurut pandangan Akang, kira-kira matematika itu sulit atau mudah? Mungkin lebih ke jenjang ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ditanya sulit, mungkin saya jujur kesulitan untuk matematika di jenjang kalkulus seperti itu ya mungkin. Tapi kalau misalnya ditanya matematika secara umum itu mungkin ya sulit Bu. Tapi kecuali kecuali matematika yang mungkin masih dasar gitu Bu ya. Apalagi saya kebetulan mahasiswa PGSD berkecimpung di dunia matematika sekolah dasar karena belum nemu statistika ya mungkin masih gampang gitu Bu. Tapi kalau sudah SMA kemarin pas saya di SMA ya sangat sulit Bu. Gitu Bu mungkin dari saya, menurut saya seperti itu Bu. Oke, terima kasih ya Kang. Oke Teh Dwi, kita lanjut ya Teh Dwi ya. Masya Allah luar biasa. Saya berpikir ternyata banyak juga yang memandang matematika dari sisi yang sangat positif gitu ya. Saya berharap bukan hanya sekedar filosofi kalau matematika itu the queen of the science gitu. Bukan hanya sekedar teori kalau matematika memang sebuah solusi untuk menjawab segala permasalahan dalam kehidupan. Baik, saya rasa saya belum menyapa. Selamat datang semua peserta webinar di acara webinar multiliterasi PGSD UPI Kampus Purwakarta. Saya lihat ada beberapa dosen senior UPI Kampus Purwakarta, ada guru saya, sahabat saya, rekan kerja saya, Ibu Dr. Anda Pujirahayu EPD. Ibu, selamat datang Bu. Mohon kalau ada sesuatu yang salah, mohon ditambahkan nanti, mohon diperbaiki. Selamat datang juga kepada rekan-rekan dosen yang lainnya. Selamat datang juga kepada banyak alumni di sini saya lihat. Selamat datang juga kepada para mahasiswa PGSD UPI Kampus Purwakarta, beberapa dosen dari universitas-universitas yang lain. Saya lihat ada guru-guru mulai hadir di sini juga. Terus kepada Bapak Ibu mungkin yang sangat ingin belajar bagaimana matematika untuk anak di sekolah dasar. Jadi materi kita hari ini ringan sekali, hanya untuk anak sekolah dasar. Jadi tidak akan dibahas soal integral tingkat tinggi ataupun soal kalkulus. Yang kita bahas fokus pada bagaimana cara asik belajar matematika di tengah pandemi COVID-19 untuk anak sekolah dasar. Saya lanjut. Ada sebuah filosofi di kehidupan saya ketika saya mempelajari matematika. Bagi saya, matematika itu adalah kehidupan itu sendiri. Matematika ibarat pahatan cinta yang tersirat. Terkadang sering tak disadari keberadaannya, walau dia nyata adanya. Nah, ini seringkali kita tidak sadar kalau matematika itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Hidup kita tidak akan pernah lepas dari matematika itu sendiri. Walaupun kita tidak menggunakan angka-angka eksakta yang sulit untuk mempelajarinya. Oke. Namun entah mengapa matematika menjadi sesuatu yang dianggap sulit. Dari sebuah penelitian dikatakan bahwa ada 3 faktor yang menjadikan matematika mengapa dianggap sulit. Faktor yang pertama, katanya, tidak banyak buku teks yang menyajikan soal matematika dalam bentuk konteks. Alhasil, matematika terasa abstrak dan sulit untuk dipelajari. Jadi belum banyak buku matematika yang memuat masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dekat nyata dengan kehidupan kita sehingga dapat dirasakan langsung kegunaan matematika itu untuk penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari. Faktor penyebab yang kedua, katanya, jangan marah ya ini guru-guru ya, katanya, kata penelitian,
penelitian harus kita percayai, katanya 11,35% guru matematika tidak memiliki kompetensi pengajaran yang mumpuni. Sehingga ketika siswa mengajukan pertanyaan kritis, mereka tidak mampu menjawab. Jadi faktor penyebab yang kedua ini bisa dijadikan flashback bagi kita, para guru, para penggiat di dunia pendidikan untuk terus mengupgrade pengetahuan kita, sehingga pengetahuan kita bisa mumpuni di bidang keilmuan kita. Faktor yang ketiga ada pola pikir atau mindset yang ditanamkan sejak kecil secara tidak sengaja oleh orang tua, bahwa matematika itu adalah pembelajaran yang sulit. Selanjutnya, solusi. Bagaimana solusinya supaya hal-hal tadi tidak terjadi? Salah satunya yaitu sesuai dengan tema kita hari ini, dengan menguatkan kemampuan literasi. Nah, ada banyak kemampuan literasi dalam matematika. Karena waktunya terbatas, saya akan bahas salah satu dari kemampuan literasi yang banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu kemampuan literasi numerasi. Apa ya literasi numerasi itu? Literasi numerasi itu adalah kecakapan atau pengetahuan untuk yang pertama, menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis di kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih Bu contohnya? Nanti di next slide saya akan perlihatkan contohnya. Yang kedua, menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, grafik, tabel, bagan, dan sebagainya, dan menggunakan analisis hasil interpretasi tersebut untuk mengambil keputusan. Bagaimana contohnya? Kita intip di slide berikutnya. Contoh literasi numerasi. Ini ada sebuah soal dalam konteks kehidupan sehari-hari yang saya buat, gitu ya. Pada suatu hari, siswa kelas 1A dan 1B SD Arapi Bandung yang berjumlah 40 orang siswa ingin bertamasya ke kebun binatang Bandung dengan menggunakan angkutan kota. Jadi di Bandung banyak sekali angkutan kota ya. Maksimal satu angkutan kota memuat penumpang. Berapa banyak angkutan kota yang harus disewa untuk mengangkut seluruh siswa tersebut. Nah, kalau kita tidak hanya menggunakan hitungan matematis saja, maka kita akan sulit menemukan solusi dari jawaban pertanyaan ini. Kalau secara matematis mungkin kita akan menggunakan 40 dibagi 12. 40 dibagi 12 itu sekitar 3, sekian, 3, bla bla bla. Nah, mungkin nggak kita sewa 3 angkutan kota plus 0, sekian angkutan kota. Ada nggak Teh Dwi angkutan kota yang 0, sekian? Kurang dari 1. Potong, bisa penumpangnya nanti kabur semua ya, dan pasti akan diulang oleh Pak Polisi gitu. Nah, untuk menjawab persoalan-persoalan seperti ini, kita membutuhkan literasi numerasi. Jadi betapa dekatnya matematika itu dengan penyelesaian permasalahan kehidupan kita sehari-hari. Di sebelahnya saya buatkan jawaban dan catatan di slide saya. 40 dibagi 12 itu 3,333 atau 34/12. Maka bisakah kita angkut atau Nah, kalau kita sewa 3 angkutan kota, apakah muat untuk seluruh siswa? Jawabannya mungkin muat, tapi tidak nyaman. Sementara kita ingin anak-anak kita di sekolah dasar jadi nyaman berangkat ke kebun binatang. Nah, akhirnya kita putuskan untuk menyewa tidak dengan 3/4/12 angkot, karena nanti tentu akan bermasalah. Jadi kita putuskan untuk menyewa 4 angkot. Nah, demikianlah salah satu contoh mengapa literasi numerasi matematis itu sangat berguna untuk penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari.
Oke. Bagaimana cara mudah belajar matematika untuk anak SD di masa pandemi COVID-19? Bapak Ibu, Akang Teteh, Mas Mbak, Kakak Abang, kita lihat di gambar ini, saya menawarkan sebuah solusi. Di gambar yang pertama ada kakak dan adik, kebetulan ini anak saya. Di rumah saya buat pojok bermain. Kalau di sekolah ada pojok membaca, ada pojok science, biasanya seperti itu ya. Nah, kalau di rumah saya sarankan untuk anak saya yang paling kecil, karena dia baru kelas 1 SD, bosen, anak kecil itu sangat bosen sekali, cepat sekali bosen, di tengah pandemi COVID harus berada di rumah gitu. Jadi saya juga tidak suka rumah berantakan, akhirnya saya bilang ke anak saya, coba dek kita bikin pojok bermain. Nah, salah satunya apa yang dilakukannya di pojok bermainnya, ketika masa pandemi COVID ini, dia nggak bisa ke warung buat jajan. Yang biasanya dia suka ke warung, Mi minta uang, buat apa? Buat jajan ke warung tetangga. Boleh. Kalau sekarang kita agak takut karena kita tidak tahu siapa yang bisa membawa virus itu. Gitu. Akhirnya saya berdiskusi dengan suami, kami beli makanan ringan ke grosir, cukup banyak, cukup untuk memenuhi keinginan dia belanja ke warung gitu. Saya beri ide ke anak saya yang kecil, bagaimana dek kalau kita bikin seperti warung. Jadi di pojok bermain dedek tata biar makanan ringan ini bisa Umi dan Abi beli, bisa kakak beli gitu karena dia punya seorang kakak, atau bisa teteh ya, hadimat kami di rumah membelinya gitu. Dan terus dia sangat senang, dia menatanya dengan sangat rapi. Mungkin terlihat itu ada beberapa makanan kue kecil di bawah tayo-tayo itu gitu, di bawah kursi mainannya. Saya kasih dia tempat bekas kue konghuan itu, saya tutup buat nyimpen uangnya gitu. Kakaknya dan sejak saat itu kalau berbelanja, kami mau makan sesuatu dari warungnya dia, kami harus beli dengan uang yang asli ke dia. Apa yang ingin saya tanamkan di situ, teman-teman? Sebenarnya saya intip bahwa di kelas 1 SD itu ada materi tentang uang. Nah, materi tentang uang. Saya memanfaatkan momen pandemi ini, melihat dengan cermat, oh dia punya mata pelajaran yang nanti pokok bahasannya tentang uang. Saya bisa menanamkannya sejak dini, walaupun dia belum memasuki materi uang itu ketika ini mulai berlangsung gitu. Nah, ya hematnya kakaknya belanja, terus dia kembaliin, mulanya dia bertanya, Umi kalau uang 5.000 belinya 2.000, balikinnya berapa, seperti itu. Dialog-dialog kecil terjadi, lama-lama dia terbiasa berhitung sendiri, jadi mudah bagi dia memberikan kembalian ke kami gitu, dan dia juga menentukan harganya. Kalau kami tawar, Dek ini 500 di warung, oh tidak, Dedek mau jualnya 1.000, karena ini masa COVID, dia bilang kayak gitu. Kan Umi tidak harus pergi ke warung untuk belanja kuenya, bisa di rumah saja gitu. Jadi dia tertanam untungnya bisa lebih besar gitu kalau jualan di rumah gitu dengan orang tua dan kakaknya. Nah, di situ secara tidak langsung saya mengajarkan tentang konsep uang. Kemudian tibalah saatnya dia belajar materi pada pokok bahasan uang di SD kelas 1. Saya lihat ada soal yang dibagikan oleh guru di lembar kerjanya gitu, via online ya, pembelajaran online. Dikirimlah bentuk yang kedua ini. Ini saya namai Victoria. Gambar-gambar uangnya nyata, uang 2.000, ada uang 1.000, ada uang 5.000 gitu ya. Saya kasih ke dia, Dek ini ada soal dari Bu Guru, coba diselesaikannya. Dia tidak
ternyata yang tertanam tadi ketika kami bermain-main tadi sungguh sangat berpengaruh terhadap tahapan ini. Jadi dia tidak lagi berpikir panjang ketika dapat soal ini, dalam beberapa detik, beberapa menit dia menyelesaikannya. Selesailah itu tulisan anak saya kelas 1 SD gitu. Nah, setelah itu gurunya lanjut ke, saya lihat gurunya memberikan yang ke arah abstrak. Bisa terlihat di sana ada 1.000 ditambah 2.000 sama dengan berapa gitu ya. Nah, itu sudah masuk ke bagian yang abstrak. Nah, kalau kita langsung ke bagian abstrak ini, mungkin siswa akan menemui kesulitan. Siswa akan menemui kesulitan karena apa sih itu angka 1.000 ditambah 2.000 itu gimana sih cara nyarinya gitu. Maka dia mungkin akan belajar menjumlah ke bawah dulu tanpa tahu makna uang 1.000 itu apa, tanpa tahu makna uang 2.000 itu berapa, untuk beli apa gitu ya, sehingga tidak tertanam dengan jelas di dirinya bahwa memang dia membutuhkan pengetahuan tentang uang itu untuk menyelesaikan masalah di kehidupannya sehari-hari. Gitu. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Slide berikutnya. Coba Dwi lihat kira-kira ini apa Dwi? Di slide Ibu ini apa? Ini permainan yang sering dimainkan waktu kecil, Bu. Ular tangga. Oke, saya pikir semua anak di seluruh Indonesia, saya pikir kenal permainan ini, permainan ular tangga ya. Di masa pandemi COVID ini juga hal ini sangat membantu untuk menikmati kebersamaan di rumah gitu. Permainan ular tangga ini bisa dimainkan bersama keluarga gitu ya. Di sini ada konsep hitung yang terjadi, ada penjumlahan, ada pengurangan gitu ya. Nah, bahkan ada peluang sebenarnya untuk tingkat yang lebih tinggi, tetapi khusus untuk pengalaman saya pribadi, permainan ular tangga ini sangat bagus untuk mengajarkan anak bermain angka, menikmati bagaimana penjumlahan dan pengurangan itu berguna untuk kehidupannya gitu ya. Walaupun karena anak kecil sukanya bermain, ya dia berguna untuk bermain itu gitu. Oke, di sini ada permainan ular tangga. Suatu waktu dia sangat senang bermain ular tangga dengan saya, dengan abinya, dengan kakaknya gitu. Suatu waktu ular tangganya saya lipat, saya sembunyikan. Jadi ular tangganya saya lipat, saya sembunyikan. Terus dia cari-cari, Umi, ular tangga Dedek mau main dengan Abi dan kakak gitu. Terus saya bilang, wah Dedek Umi tidak tahu. Mari kita beli lagi Umi. Saya bilang ke anak saya, kayaknya kalau membeli kan takut COVID. Ya sudah, bagaimana kalau Dedek membuatnya? Nah, itu cara saya memberikan peluang kepada dia untuk merekonstruksi pemikirannya. Di sana saya ingin mengajarkan kepada dia bagaimana cara berpikir kreatif dan cara berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Saya tawarkan kepada dia bagaimana kalau Dedek membuatnya sendiri. Akhirnya terjadilah yang kedua. Itu kalau bisa terlihat di sana, ada tangga yang dari nomor 2 langsung melesat ke nomor berapa itu 59, nomor berapa gitu, 2 dari udah mau selesai gitu ya. Ada juga ular yang turunnya dari atas sampai ke bawah gitu ya. Saya tanya ke dia, terus dia nulis sendiri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dia tulis sendiri. Di situ sudah terlihat ya bagaimana matematika bekerja gitu. Dia sudah bisa menuliskan lambang 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu.
Saya cukup senang sampai dengan berapa itu 51, 52, 53 sampai 53 karena dia menghabiskan hanya satu kertas saja. Jadi dia mengkritnya berbeda ya dari yang ular tangga yang sebelah, artinya dia tidak menjiplak ular tangga itu, tetapi dia punya proses berpikir di benaknya, punya sesuatu yang ingin dia ungkapkan. Dia mulai berpikir kreatif gitu. Dia gambar tangga, dia gambar ularnya gitu ya. Saya tanya, Dek, kok tangganya ini bisa dari 2 ke 51 gitu. Terus dia bilang, Umi biar cepat nyampe Umi gitu. Terus kenapa ada ular yang sampai turun ke bawah? Umi, kalau Abi udah naik ke atas, Dedek masih di bawah, nanti Dedek berdoa semoga Abi kena ular itu dan dia turun ke bawah Umi katanya. Oh, turunnya banyak sekali, Dek. Berapa langkah turunnya itu? Nah, dia mulai belajar pengurangan. Oh iya Umi, banyak ya Umi, tapi nggak apa-apa Umi, gitu kan. Saya, tanaman saya ingin mengajarkan, oh hitung tambah dan hitung penjumlahan di angka yang dia sukai, gitu, tanpa dia sadari, gitu. Itu yang dilakukannya. Terus titik-titiknya itu saya sembunyikan juga, titik-titik yang buat apa, kan ada ya dadu 1, 2, 3, 4, saya sembunyikan juga apa yang terjadi. Saya pikir dia akan cari apa gitu buat itu, dia akan mentok gitu, nggak bisa main gitu. Ternyata penghapus yang berwarna putih diiris oleh dia dan dikasih titik-titik, kan ada 6. Jadi ada 6 sisi, ada 1, ada 2 bentolan, ditulis pakai pulpen sama dia, ada 3 bentolan, ada 4, ada 5, dan ada 6 bentolan. Ayo Umi, Abi kita main sekarang. Saya sudah punya lagi ular tangga. Nah, teman-teman, apa yang terjadi di kemudian hari gitu ya, ternyata ketika dia bertemu di sekolah dengan angka yang abstrak ini, 1 tambah 16, misalkan 23 kurang 17, sungguh mungkin banyak orang akan mengatakan gitu, wajar aja ibunya dosen matematika gitu, tapi saya juga tidak bisa menampik itu, tapi ada usaha sebenarnya dari kita orang tua untuk menanamkan sesuatu kepada anak kita lewat sesuatu yang disukai olehnya gitu. Anak saya jarang sekali ngotret di kertas. Jadi karena dia suka saya ajak main-main seperti ini, dia sudah mengotret di benaknya. Jadi 1 tambah 16 itu dia sudah tidak pakai kertas lagi, maka dia akan membilang sendiri di benaknya dan dia akan tulis langsung 17 gitu. Demikian contoh-contohnya gitu ya, bagaimana cara kita menghadapi pandemi ini. Ada 2 contoh yang saya sajikan gitu untuk anak sekolah dasar, supaya anak tidak kehilangan momen belajarnya, anak juga tidak kehilangan kebahagiaannya gitu, tapi secara tanpa disadari dia belajar tentang banyak hal dengan cara yang dia senangi gitu. Kita lanjut, tipsnya yang bisa saya berikan, step 1 bagi kita orang dewasa, ubah cara pandang terhadap matematika, tanamkan bahwa matematika itu mudah. Jadi jangan ketika anak kita bertanya ke kita atau murid kita bertanya ke kita, Ibu, Kakak, Akang, Mas, Teteh, ini gimana sih jawab ini, 2 tambah 3 tuh berapa sih, 10 kurang 7 tuh berapa sih? Oh, ini sulit ya di kamu ya. Sini kakak ajarkan caranya, misalkan dengan cara yang tidak menyenangkan, misalkan langsung pada misalkan 3 tambah 2. Gini loh caranya, atau misalkan udah puluhan, 23 tambah 17, sudah kita jumlahin ke bawah aja, kamu tambahin angka belakang tambah angka belakang, angka depan dengan angka depan. Saya pikir itu akan sangat berbeda rasanya ketika kita ajarkan dia dengan cara yang dia sukai, bukan dengan cara yang kita sukai gitu. Jadi ingat, dengan cara yang dia sukai. Step kedua, melihat lebih dalam dunia anak, berpikirlah pasti ada matematika di sana. Jadi pemikiran anak kan ya hanya sampai pada pemikiran anak-anaknya gitu. Jadi kita orang dewasalah yang harus mampu melihat lebih dalam tentang dunia anak gitu. Oh, setiap permainan yang dilakukan olehnya pasti ada matematika di dalamnya gitu.
Tadi ada 2 contoh permainan dan sebenarnya banyak lagi ya yang suka dikerjakan oleh anak-anak selama masa pandemi ini di rumah. Bahkan main ucing sumput pun kalau orang Sunda bilang gitu ya, juga menanamkan konsep matematika gitu. Step ketiga, susun cara membelajarkan matematika dengan cara yang disukai oleh anak. Catatannya dengan cara yang disukai oleh anak, supaya anak tidak terbebani mempelajari matematika, gitu ya. Yang keempat, jangan berlari terlalu cepat, sesuaikan dengan langkah kaki anak, biar mereka mengerti bahwa matematika adalah hidup itu sendiri. Jadi kita itu harus menyadari, orang dewasa itu harus menyadari dengan betul bahwa anak itu bukan kita. Anak itu punya dunia sendiri. Anak itu tidak bisa melangkah sejauh pemikiran kita, gitu. Jadi bukan mereka yang harus menyesuaikan diri dengan kita, tetapi kita orang dewasa yang harus menyesuaikan diri dengan mereka. Gitu. Oke. Last slide dari saya. Saya banyak merenungi ketika mempelajari matematika. Saya sangat suka dengan matematika itu sendiri. Saya punya banyak hal tentang matematika. Ketika saya sekolah dasar, saya memenangkan beberapa lomba kematematikaan gitu. Terus saya selalu disayang oleh guru matematika karena hanya matematika yang saya sukai gitu. Saya kuliah juga di matematika gitu. Betapa saya merasa orang tua saya banyak mensupport tentang kesukaan saya terhadap matematika. Gitu. Orang tua saya tidak terlalu memaksakan saya untuk belajar banyak hal, tetapi ketika mereka lihat saya suka matematika, mereka support saya untuk belajar matematika itu. Oke, slide terakhir ini saya tuliskan, bukan tugas anak-anak memahami pemikiran orang dewasa, tapi orang dewasalah yang harus menyesuaikan diri dengan pola pikir anak dalam mempelajari matematika. Karena matematika adalah pahatan cinta kehidupan yang selalu akan berguna, maka bersabarlah untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Jadi jangan buru-buru Bapak Ibu langsung ke abstrak. Matematika yang abstrak itu sangat tidak membantu anak untuk punya pemahaman yang sangat mendalam tentang matematika dan sangat tidak membantu siswa untuk paham betul apa sebenarnya matematika itu gunanya untuk apa bagi kehidupannya. Kalau kita juga terlalu terburu-buru dengan cara kita, maka anak akan tumbuh rasa tidak suka dengan matematika karena dia merasa matematika itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Oke, terima kasih.